warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatifatul Kauliah dengan NPM Mahir 64 dari program studi Bisnis Digital Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan saya mengenai salah satu UMKM yang sudah saya beredukasi tentang penggunaan aplikasi pintar, yaitu Ayam Geprek Band yang berlokasi di satu daerah di Pulau Sewu. Nah, alasan saya memilih UMKM ini adalah karena berdasarkan pengamatan saya sendiri, UMKM ini tuh belum menggunakan aplikasi kasir digital seperti kasir pintar dalam proses pencatatan penjualannya. Selama ini, seluruh transaksi dicatat secara manual menggunakan buku catatan biasa. Namun, dari hasil wawancara dan pengamatan, sistem manual tersebut sering menimbulkan masalah, terutama dalam hal pencatatan penjualan yang tidak rapi dan rawan selip data. Karena usaha ini eh, mempunyai laba yang tidak terlalu besar, jadi setiap kesalahan kecil dalam pencatatan itu bisa sangat berpengaruh terhadap keuntungan yang mereka dapatkan. Berdasarkan kondisi tersebut, saya cukup tertarik untuk menganalisis bagaimana penerapan aplikasi kasir pintar ini bisa membantu UMKM ini dalam memperbaiki sistem pencatatan keuangan dan meningkatkan efisiensi penjualan mereka. Nah, mungkin langsung aja ya, kita bisa kenalan dulu sama ayam geprek ini. Nah, ayam geprek ini adalah salah satu UMKM yang beroperasi di daerah Pringsewu. UMKM ini udah berjalan sekitar 5 tahun yang lalu dan hanya memiliki satu karyawan. Tapi UMKM ini tuh nggak hanya menjual ayam geprek aja, tapi juga menjual makanan lainnya seperti menu tape dan burger. Oke. Oke. Sekarang kita langsung ke repot penjualan dari UMKM ini ya. Nih, dari slide ini kita bisa lihat laporan penjualan dari ayam geprek yang sudah dicatat menggunakan aplikasi Kasir Pintar. Kalau kita bandingkan antara bulan September dan Oktober, hasilnya cukup menarik. Karena di bulan September jumlah transaksinya itu cuma sedikit, yaitu 15 transaksi. Tapi hasil penjualannya justru lebih tinggi, yaitu pendapatan sebesar 1.158.000 dengan keuntungan bersih 326.000. Nah, kenapa sih bisa begitu? Kalau dari ownernya sendiri, aku udah nanya, karena di bulan September stok produk mereka itu masih lengkap, terutama produk yang bernilai tinggi seperti ayam geprek paket jumbo dan bolu tape yang besar. Jadi walaupun transaksi sedikit, keuntungan per transaksi itu jadi lebih besar. Sedangkan di bulan Oktober, transaksi memang naik jadi 2 kali lipat, jadi 30 kali transaksi. Tapi karena stok produk bernilai tinggi sempat habis, akhirnya yang terjual lebih banyak justru produk dengan harga lebih rendah seperti burger mini. Akibatnya pendapatan di bulan Oktober malah turun nih, jadi 1.074.000 dengan pendapatan bersih juga berkurang menjadi 279.000. Jadi, dari data ini bisa kita simpulkan bahwa banyaknya transaksi belum tentu bikin untung kita lebih besar. Yang paling penting justru adalah ketersediaan stok produk unggulan yang punya nilai jual tinggi, karena itu yang paling besar pengaruhnya ke laba. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas laporan penjualannya, sekarang kita ngebahas tentang laporan laba rugi dari UMKM ini.
Di slide ini kita bisa lihat hasil dari laporan laba rugi yang sudah tercatat di aplikasi Kasir Pintar. Dari data yang muncul, di bulan September menunjukkan kinerja keuangan yang cukup sehat dan menguntungkan. Tingkat profitabilitasnya atau margin keuntungannya ada di angka 28,2%. Artinya dari setiap 100.000 penjualan, sekitar 28.000 itu adalah keuntungan bersih. Di awal bulan, UMKM ini sempat melakukan pembelian stok lumayan besar, yaitu sekitar 370.000. Tetapi pembelian stok besar itu justru jadi langkah yang cukup bagus nih, karena dengan stok yang lengkap, mereka bisa menjual produk bernilai tinggi dan akhirnya dapat keuntungan yang lebih besar. Dari laporan ini kelihatan kalau pengelolaan keuangan mereka udah cukup efektif. Artinya, biaya operasional seperti bahan baku dan kebutuhan harian bisa dikendalikan dengan baik. Jadi keuntungan tetap stabil. Secara keseluruhan, laporan laba rugi ini menunjukkan kalau bisnis ayam geprek band punya potensi untuk berkembang secara berkelanjutan. Misalkan mereka tetap jaga pola pengelolaan stok dan biaya seperti di bulan September ini. Menerapkan strategi bulan. Nah, kalau dikasih kesempatan untuk memberi masukan atau saran, mungkin aku bisa berikan saran paling utama itu memperhatikan pola kerja seperti di bulan September. Karena di bulan ini terbukti menghasilkan keuntungan paling tinggi. Caranya bisa dengan menjaga stok produk selalu tersedia tepat waktu, terutama untuk produk yang laku dan punya harga jual tinggi seperti ayam geprek jumbo dan bolu tawi besar. Lalu pemilik usaha juga perlu lebih disiplin dalam mengatur pengeluaran, biar biaya operasional tidak membengkak dan laba tetap stabil. Selain itu, penting juga untuk mencatat semua pengeluaran secara lengkap supaya laporan akan jadi lebih akurat. Dengan begitu, mereka bisa tahu dengan jelas berapa keuntungan sebenarnya setiap bulannya. Kemudian, mereka juga bisa membuat program loyalitas pelanggan. Misalnya, memberikan diskon kecil untuk pelanggan yang sering beli atau membuat promo beli 5 gratis 1. Dan terakhir mungkin bisa disarankan untuk membuat sistem pemantauan sederhana. Bisa pakai fitur laporan di aplikasi Kasir Pintar. Dengan cara itu, pemilik usaha bisa tahu kapan stok mulai habis, kapan penjualan sedang naik, dan kapan perlu restock. Jadi intinya, kalau usaha ini bisa konsisten menerapkan strategi di bulan September, menjaga kualitas produk, dan mengatur keuangan dengan rapi lewat Kasir Pintar, usahanya bisa terus berkembang dengan lebih stabil dan menguntungkan. Nah, mungkin itu aja saran dari aku dan laporan analisis dari UMKM ini kurang lebihnya. Aku mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.